primitif, Kak. Atribut output primitif. Ada yang bisa jelaskan apa itu output? Apa tadi? Apa? Siapa yang bisa jelaskan apa itu output primitif? Ada yang bisa jelaskan? Atau ternyata masih kurang paham semuanya tentang materi sebelumnya? Sudah selesai semua tugasnya nih. Yang pertama nah, artinya kalau sudah dikerjakan tugasnya artinya paham ya. Apalagi sebenarnya ya walaupun tugasnya itu saya suruh ketik ya. Ketik ya, iya. Apalagi ya ketik. Nah, jangan sampai saya suruh ketik malah tidak dibaca-baca sehingga tidak paham dengan materinya. Kalau misalnya seperti itu, saya dapat contoh seperti itu nanti sekarang, artinya ke depannya itu kalau saya berikan tugas ya tidak mungkin saya beranikan pengerjaannya itu ketik lagi karena ya tidak memungkinkan untuk kalian baca. Jadi ya kalau misalnya seperti itu ya mau tidak mau nanti ke depannya semuanya tulis tangan saja supaya betul-betul dibaca tugas. Nah, coba ada yang bisa jelaskan apa itu atribut output primitif? Ada? Ada yang bisa jelaskan? Nah, saya cek dulu yang ini. Astagfirullah, masih banyak ternyata yang masih selalu matikan kamera ya. Wah, saya keluarkan saja ya. Ini tidak bisa lagi masuk kembali. Pak. Ya, silakan dek. Atribut output primitif itu Pak berupa ukuran garis, tipe garis batas, warna garis batas, dan warna objek atau fill color. Oke. Sementara output primitif merupakan bentuk geometri dasar yang sering digunakan untuk membuat suatu bentuk objek yang kompleks. Jadi, Pak. Ada yang lain? Ada lagi yang lain? Tadi Nur Alif ya? Oke, silakan dek, Muhammad Fadil. Kalau dari saya Kak, Ya, silakan. primitif itu instruksi dasar yang digunakan untuk menghasilkan keluaran dalam program. Ini adalah perintah sederhana yang digunakan untuk menampilkan informasi atau data ke layar untuk menyimpan data ke file atau sistem. Oke. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari beberapa temannya mengenai apa yang dimaksud dengan atribut output primitif ya. Kedepannya saya harap yang lain paham juga dengan apa yang dimaksud dengan materi yang kita pernah pelajari, termasuk dengan materi yang akan kita pelajari, sehingga pada saat kita masuk di kuliahnya ya minimal adalah sedikit yang kita pahami, seperti itu ya. Oke, saya share screen materinya ya. Kita share screen materi yang setelah saya bagikan di grup ya. Mungkin ada yang bisa gantikan saya untuk share screen. Ya, bagus jaringannya ya. Nah, coba Cinta. Coba di share screen materinya deh, Cinta. Yang ini materi ini saja modul 4 ya, windowing dan clipping. Dari HP Kakak. Ini dari HP.
Ini bentar sini. Cinta, Rizky, Rafli, Yuda, banyak-banyak pakai HP ya. Ini ada semua di laptopnya. Ada semua di laptopnya dalam satu kelas. Ada nggak yang belum punya laptop? Coba angkat tangan yang belum punya laptop. Ada semua di laptopnya ya? Ada semua aja, Pak. Ya, aman lah ya. Artinya aman lah untuk mengikuti perkuliahan di PTIK ke depannya. Coba deh Nurul Fajri, silakan di-share screen materi modul keempat nih. Oke, sebelum ini ya, sambil di-share sama Nurul Fajri, ya kasih izin ya. Ya, sudah saya izinkan. Yang modul 4 itu, Pak? Iya. Nah, ada nih Rafli Samsudin. Katanya belum ada laptopnya. Mana yang dia Rafli Samsudin? Oh ini Rafli Samsudin. Kenapa belum ada laptopnya deh Rafli? Silakan diaktifkan suaranya deh Rafli. Ya, Pak. Kenapa belum ada laptopnya? Belum beli atau bagaimana? Belum, Pak. Alasannya? Nggak, saya cuma mau tahu ya, bukannya bilang saya mau paksakan. Saya cuma mau tahu kenapa belum ada laptopnya. Karena kan beberapa mata kuliah, walaupun kita masih mahasiswa baru ya, tapi beberapa mata kuliahnya di semester genap ini, walaupun di semester ganjil kemarin juga itu sudah menggunakan laptop ya. Untuk perkuliahannya, ada beberapa mata kuliah memang sudah menggunakan laptop. Termasuk itu basis data ya. Hukumnya. Kenapa dek tadi Rafli belum ada laptopnya dek? Ya, Pak. Kenapa belum ada laptopnya? Belum beli atau bagaimana? Apa? Belum beli, Pak. Belum beli. Belum beli. Alasannya bagaimana pendapatnya orang tua? Ya, bilang dan Nanti tapi ada enggak peluangnya kira-kira? Insya Allah, Pak, ada, Ji. Iya. Saya sarankan supaya tidak rugi untuk beli laptop ya. Saya sarankan kalau misalnya mau beli laptop nanti si Rafli ini ya, kalau misalnya sudah mau beli, itu cari laptop yang Core i3, walaupun bekas ya, tapi tidak ada masalah. Kalau misalnya mau beli bekas ya lebih murah ya, tapi murah tapi ya berkualitas. Nah, cari laptop yang minimal dia Core i3, kemudian dia menggunakan VGA 2 GB minimal ya. Minimal 2 GB VGA-nya. Ini supaya kalian bisa gunakan laptopnya sampai selesai ya, sampai skripsi ya. Karena walaupun memang di semester sekarang itu masih menggunakan aplikasi yang sederhana, tapi kedepannya itu tidak menutup kemungkinan kalian akan menggunakan aplikasi yang cukup berat untuk digunakan di laptop yang sederhana. Makanya minimal pakai laptop yang standar lah untuk kita gunakan di PTIK. Kalau menurut saya standar untuk di PTIK itu ya spesifikasinya itu minimal Core i3, VGA-nya 2 GB. Nah, kalau untuk generasi ya, untuk segi generasi itu saya sarankan ya. Kalau saya sarankan jangan cari generasi di bawah dari 8. Atau ya 7 oke lah mungkin. Minimal di bawah dari 7. Jangan cari. Nah, karena kan sebenarnya kalau kita mau cari laptop baru, sebenarnya sudah tidak ada yang generasi 8 ya di pasaran. Kalau misalnya kita datang ke MTC, di Computer City, ya di Makassar ya, nah, sudah tidak ada laptop-laptop baru yang di bawah dari Core i8 ya. Ya paling Core i9 saja sudah sangat sulit untuk dicari. Bahkan Core i10 juga sudah mulai juga tidak di pasaran. Karena ya sudah tidak diproduksi lagi. Jadi rata-rata sekarang di pasaran itu yang generasi 11 dan generasi ke-12 yang sekarang. Dan kalau second mungkin masih ada. Jadi kalau misalnya cari second, ya minimal janganlah dibawa Core i7 ya. Karena
Kalian kan tahu, kalau misalnya kalian ambil generasi yang sangat rendah, artinya laptop itu sudah pernah digunakan dari berapa tahun yang lalu, ya kan? Artinya kalau sudah digunakan bertahun-tahun, ya untuk kemungkinan ya ada kerusakan dari pemakaian, sehingga tidak bakal awet lagi untuk kalian gunakan. Paling cukup sebentar jika kalian pakai ya rusak lagi. Apalagi kalau misalnya laptop yang kalian beli itu, yang second itu sudah pernah masuk di servis ya, tempat servis, sehingga ya sudah pernah punya permasalahan dan tidak digantikan dengan yang original. Biasanya kalau di servis itu sudah di tempat servis itu, kalau kita bukan di service centernya, biasanya lagi barang-barang yang original dia pasang di laptopnya, sehingga mudah untuk rusak kembali. Jadi minimal jangan dibawanya Core i7, jangan dibawanya dari generasi ke-7, karena kalau generasi ke-7 itu kalau tidak salah itu laptop keluaran tahun 2017 ya. Iya, laptop keluaran tahun 2017. Nah, kalau kita mau hitung dari tahun 2017 sampai sekarang sudah berapa tahun ya kan? Artinya sudah berapa tahun penggunaan laptopnya? Sudah cukup lama ya penggunaannya. Nah, orang yang gunakan laptop saja biasanya tuh sekitar 3 tahun atau 2 tahun itu kadang sudah agak longgar nih baut-bautnya karena sering dibuka tutup laptopnya, terutama yang di bagian engsel, apalagi di LCD yang kadang sering tertindis di dalam tas. Kadang 2-3 tahun ya, kadang ada beberapa laptop yang penggunaannya itu ya sudah sangat berat nih lah. Kecuali kalau misalnya ini laptop betul-betul jarang digunakan ya, dijual. Nah, carilah laptop minimal sekitaran generasi 8, 9, atau 10 kalau mau cari yang second. Seperti itu ya, itu roughly. Mungkin yang lain juga kalau misalnya ada yang merasa laptopnya yang masih di bawah rata-rata, mungkin silahkan, kalau saya sarankan ya silahkan beli laptop baru, bisa mungkin tukar tambah, mungkin laptop yang kalian punya sekarang itu yang mungkin di bawah standar kita, itu bisa kalian berikan ke saudaranya kalian yang mungkin bukan jurusannya di PTIK, minimal dia bisa pakai untuk kerja skripsinya, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya, kita masuk ke materi kita. Jadi silakan di next deh, Rafli. Sorry, Fajri, silakan di next, Fajri. Oke, situ. Oke, jadi materi kita pada ini yaitu modul keempat, windowing dan ringnya. Jadi setelah membaca modul ini, mahasiswa akan memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan konsep transformasi untuk dalam konteks konseptual grafika komputer, yang kedua proses transformasi Windows viewport dengan algoritma standar ya. Kemudian ada model konseptual grafika komputer ya. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian awal di pertemuan pertama kita ya, grafika komputer adalah ilmu yang dipelajari dan dikembangkan untuk mentransformasikan suasana atau pemandangan atau scan ya, nyata yang ada dalam ruang 3 dimensi ke dalam peralatan komputer. Dalam hal ini adalah layar monitor yang pada dasarnya bekerja dalam 2 dimensi. Masukkan di next deh. Nurul Fajri, agak turun bawah. Oke, proses transformasi pemandangan nyata yang begitu luas ke dalam monitor komputer yang relatif sempit, ya, memberikan pemahaman baru akan perlunya windowing dalam proses tersebut. Proses windowing akan membatasi luas pandang dari objek sesuai dengan ukuran windownya ya. Artinya window ini ukuran layar ya, ukuran layar monitor kita. Nah, berikut ini adalah definisi dari beberapa istilah yang bisa mengantarkan kita kepada pemahaman konsep windowing. Nah, window adalah sebuah area pada koordinat dunia yang dipilih untuk ditampilkan pada alat display, sedangkan viewport adalah sebuah area pada alat display yang merupakan hasil pemetaan dari window. Nah, ilustrasinya ada pada gambar 4.1 dan memberikan kejelasan tentang proses windowing. Nah, silakan di next dulu ke bawah, perlihatkan juga gambarnya. Sini dulu. Oke, jadi gambar 4.1 ini adalah pemandangan nyata dalam koordinat dunia ya. Jadi gambaran nyata ya, artinya pandangan kita ya terhadap apa yang kita lihat di dunia ini
Dan region persegi 4 adalah Windows ya, yang tentunya memiliki ukuran tertentu pada saat kita akan memindahkan objek yang ada pada window ke dalam alat, maka kita melakukan proses windowing. Hasilnya seperti ditunjukkan pada gambar di bawahnya. Tentu saja sistem koordinat pada alat berbeda dengan sistem koordinat nyata. Koordinat nyata bekerja pada domain derajat, sedangkan koordinat alat bekerja pada domain piksel. Hal ini yang membuat diperlukannya pemetaan atau mapping dari koordinat dunia ke koordinat alat. Misalkan dicek gambarnya. Oke, silakan diagram, mungkin diperbaiki dulu jargonnya supaya bisa fokus kembali untuk mendengarkan penjelasannya. Nah, ini tadi contoh ya, gambar 4.1 ilustrasi window ya. Jadi yang gambar di atas ini adalah gambar dalam koordinat dunia ya, artinya pandangan kita ya, apa yang kita lihat di sekitar kita. Kemudian gambar yang di bawahnya ini adalah gambar dalam koordinat alat yang sudah di window ya, sudah dilakukan windowing ya. Akan next. Nah, kedua ada transformasi Windows ke viewport ya. Jadi transformasi Windows ke viewport. Nah, ketika pemandangan ditampilkan pada layar ya, maka yang kelihatan hanya yang ada di dalam window ya. Ini ya. Gimana ya? Yang bagian kotak ini ya, coba next dulu. Jangan dulu next, lanjut tetap di situ. Oke, jadi kelihatan hanya yang ada di dalam Windows sebagaimana ditunjukkan pada gambar ini. Jadi ini yang garis-garis putus-putus yang gambar kotak ini ya, itu bagian window yang akan tampil di layar monitor kita ya. Sedangkan yang di layar dari itu ya pemandangan aslinya, artinya ya gambarnya ini sangat luas, sangat besar. Nah, sehingga perlu dilakukan windowing agar bisa tampil di layar apa saja yang perlu ditampilkan di layar. Oke, silakan di next deh, Fajri. Nah, proses pencuplikan pada window disebut juga proses clipping ya, di mana yang terlihat oleh alat hanyalah yang ada di dalam window saja, sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut ya. Jadi ini tadi ya, jadi yang di luar dari window ini sudah tidak akan kelihatan di dalam monitor kita ya. Jadi tidak akan kelihatan, akan hilang. Jadi hanya yang ada dalam window ini yang kelihatan. Sudah dilakukan clipping ya. Nah, kemudian langkah-langkah yang kelihatannya sederhana tersebut dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut. Oke, silakan di next deh, Nur Fajri. Oke, langsung saja. Ini diagram blok transformasi window. Kita next lagi, bawah ya. Sini, bawah. Lagi, bawah lagi deh. Oke. Kemudian proses pemetaan yang dilakukan melibatkan proses matematika yang pada dasarnya tidak terlalu rumit ya. Di bawah ini disajikan penurunan formulasi untuk mendapatkan korelasi antara koordinat dunia dan window dan koordinat alat viewport ya. Nah, apabila diasumsikan ada sebuah titik pada koordinat dunia ya. Nah, ini contohnya ya perumpamaan. Kalau kita masukkan ke dalam matematika, apabila diasumsikan ada sebuah titik pada koordinat dunia, yaitu XW ya. XW ini artinya yang ini window ya. XW dan YW, dan diketahui ukuran Windows-nya adalah XW min, YW min, XW max, dan YW max. Dan ukuran viewport adalah XV min, YV min, XV max, dan YV max. Maka koordinat titik XW dan YW pada viewport XP dan YP dapat dihitung dengan formulasi berikut. Silakan di next. Nah, siap-siap lagi kalau misalnya ada ini yang kita lihat saja. Lagi, next bawah. Nah, ini contoh rumus yang akan digunakan apabila proses windowing dan clipping ya. Windows ya. Jadi kita lanjut saja clipping dulu. Next lagi deh. Nah, kita masuk di clipping ya.
Nah, clipping adalah proses pemotongan objek atau pengguntingan objek sehingga hanya objek yang berada pada area, oke, silakan Anda ini, yang berada pada area yang menjadi perhatian saja yang terlihat ya. Proses ini merupakan hal yang bisa dengan teknologi yang ada dewasa ini, ya, maksudnya teknologi yang masa kini ya. Namun proses internal pemrograman di dalamnya tidak sesederhana memakainya. Gambar di bawah ini mengilustrasikan proses clipping garis dan clipping poligon ya. Yang ini, yang sebelah kiri ini adalah proses clipping garis ya, artinya garis yang dilakukan clipping, pemotongan ya. Dari gambar aslinya yang gambar dunia menjadi yang fokus di windowing. Nah, kemudian di sebelah kanan ini adalah proses clipping poligon ya, gambar poligon. Oke, next. Nah, ini ada penampakan garis ya. Ini penampakan garis yang tampak pada area gambar ya, atau viewport dapat dikelompokkan menjadi 3 ya. Jadi ada 3 kelompok ya. Yang pertama ada garis yang terlihat seluruhnya, yaitu fully visible ya. Artinya gambar gambar garis atau poligon yang digunakan itu tampil keseluruhan di window ya. Tampil keseluruhan di window. Kemudian yang kedua, garis yang hanya terlihat sebagian ya, atau partiality visible ya, yang artinya hanya sebagian garis atau poligon yang tampak di windownya. Nah, dan yang terakhir adalah garis yang tidak terlihat sama sekali atau disebut fully invisible, artinya tidak semua garis ataupun poligon tampak dalam windownya. Jadi ada beberapa biasa gambar dia tidak akan tampak di windownya. Next. Oke. Nah, ini tadi ya yang dijelaskan dari 3 tadi ya. Ini contohnya ya. Oke, silakan saya putar. Bentar. Nah, ini gambar 4.6 ya, konsep garis dalam viewport ya. Nah, di gambar ini ada 4 garis ya, ada 4 garis dan ada 1 window ya, yang warna abu-abu dan garis warna hitam ada sekitar 4. Nah, di sini ada 4 ya. Bentar, yang mana di sini yang dimaksud tadi yang poin pertama dari 4 garis itu? Yang di tengah, Pak. Di tengah ya, yang tampak keseluruhan ya, yang tampak keseluruhan di dalam window ya. Nah, kalau yang poin kedua yang mana? Coba Nurul Fajr ditunjuk ya apa yang disebutkan sama teman supaya kita bisa perhatikan yang mana dimaksud. Atau Nurul Fajr ya, yang mana yang masuk dalam poin kedua tadi? Yang garis yang hanya terlihat sebagian atau partiality visible. Ya. Nah, itu ya yang dilingkari tadi sama Nurul Fajri, dan ada lagi yang bagian kanan. Nah, jadi ada 2 ya. Kedua, dan yang terakhir itu yang tak tampak terlihat di windownya ya, garis yang tidak terlihat sama sekali ya di windownya. Nah, ada garis yang paling kanan yang agak kecil itu, yang tidak yang betul-betul tidak tampak di ini windownya. Oke, lanjut. Algoritma clipping garis Cohen-Sutherland ya. Jadi ini ada algoritma clipping garis Cohen-Sutherland ya. Nah, ini berhubungan dengan latihannya nanti tugasnya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik ya. Nah, sebelumnya sudah baca materinya nih? Sudah dibaca materinya? Bagaimana Aidil, sudah dibaca materinya deh? Kan ini materi dari beberapa hari lalu saya kirimkan ya, kalau tidak salah, bukan tadi malam ya.
mungkin sekitar 2 hari yang lalu kalau tidak salah saya kirimkan materinya supaya bisa dibaca-baca dulu supaya karena kan sebenarnya agak lebih sulit sebenarnya kita menjelaskan lewat online ya dibanding kalau misalnya kita tatap muka. Nah, jadi minimal kalian harus dibaca-baca dulu terlebih dahulu, dipahami dulu sedikit. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti ya pada saat kita kuliah online ya baru bisa diperjelas, bisa perjelas. Nah, jadi ini ada tadi ya algoritma clipping garis Cohen-Sutherland. Saya harap semuanya sudah baca materinya. Jadi pada algoritma Cohen-Sutherland ya, region viewport dibagi menjadi 9 ya. Jadi region viewportnya dibagi menjadi 9 bagian dan masing-masing memiliki kode bit ya. Jadi kode bitnya itu 1 0 ya, 1 dan 0. Nah, atau bit kode yang terdiri dari 4 bit ya. Jadi ada 4 bit ya. Jadi ada angka 1 atau 0 itu 4 bit ya. Yang menyatakan kondisi dari garis yang melalui viewport atau region yang dimaksud. Nah, ini adalah contoh gambar bit kode dalam Cohen-Sutherland ya. Jadi ada 1001, ada 1000 dan seterusnya. Nah, lanjut kode 4 bit menunjukkan posisi ujung garis ya. Kode 4 bit ini ya. Jadi kode 4 bit ini yang di masing-masing ini ada 1001, ada 1000, ada 0110. Nah, kode 4 bit ini menunjukkan posisi ujung garis pada region viewport ya. Sebagai contoh garis dengan ujung yang memiliki kode bit 1001 artinya ujungnya ada di kiri atas viewport ya. Ini ya. Jadi garis yang satu ini yang memanjang ke atas ini ujung kanannya itu berada di posisi ya silakan ada di posisi kode bit 1001 atau berada di posisi garis ujung kiri atas ya. Nah, next deh silakan di next lagi supaya teman-temannya bisa lihat. Oke, kode lanjut ya. Jadi ujung dengan kode 4 bit 0010 berarti ada di kanan viewport ya. Dengan mengacu kepada kode bit, maka proses clipping akan dilakukan secara lebih mudah dan efisien ya. Oke, next, gambar baru. Nah, ini contoh ya. Contoh perhitungannya ya. Di sini mulai sakit kepala ya karena kita sudah masuk ke perhitungan ya, matematika ya. Jadi contoh perhitungannya diketahui koordinat viewport ya. Jadi diketahui koordinat viewport atau area gambar ya adalah x min, y min, x max dan y max yaitu 1145. Artinya x minnya ini 1, y minnya 1, x maxnya 4, y maxnya 5 ya. Dan 2 buah garis P ya. Jadi ada 2 buah garis ya dalam viewport ini dengan koordinatnya itu min 1 ya di ujungnya ya. Jadi dan 2 buah garis P dengan koordinat ya. P-nya ini ujungnya itu di koordinatnya min 1, 2 ya. X-nya min 1, Y-nya 2. Kemudian di ujung garisnya lagi yang bagian kanannya, nanti bagian ujungnya lagi itu X-nya itu 5, Y-nya itu 6 ya. Dan garis Q ya, garis kedua ya. Dengan koordinat yang ujungnya sebelah kirinya, anggaplah kita ambil ujung kirinya, itu min 1 dan 5. Koordinat X-nya min 1, Y-nya 5. Kemudian yang ujung kanannya itu X-nya 6 dan Y-nya 7. Nah, jadi pertanyaannya itu yang pertama, tentukan region kode atau kode bit dari garis-garis tersebut ya. Jadi kita mau tentukan P-nya ini, ujung P-nya ini ya, garis P dan Q-nya ini, ujung kiri dan kanannya itu berada di kode bit berapa ya. Kemudian apabila statusnya partiality visible ya, apabila statusnya partiality visible, tentukan titik potongnya dengan batas viewport ya, dengan batas viewportnya. Nah, kemudian jawabannya yaitu akan di next.
Nah, jadi permasalahan dapat divisualkan pada gambar berikut ya. Jadi misalnya kita bikin diagram ya, kita bikin gambarnya ya. Jadi berdasarkan tadi ini ya, apa namanya? Berdasarkan tadi area gambarnya ya, atau windownya ya, dia berada di posisi 1 ya. X min-nya itu 1, Y min-nya 1, X max-nya 4, dan Y max-nya 5 ya. Nah, X min ini, yang X ini yang garis ke bawah ya, yang garis ke kanan ya, maksudnya yang garis merah yang mendatar ya. Kemudian yang Y ini yang mengarah ke vertikal, garis merah yang vertikal. Nah, misalnya coba kita tukar deh, siapa Pak Jurut? Sekretarisnya saya yang share screen supaya saya bisa seleksi gambar-gambar apa yang saya maksud. Nah, ini ya. Nah, X-min ya. Jadi ini area gambarnya ya. Jadi ini yang kotak ini adalah area gambarnya atau yang di window-nya ya, yang masuk dalam area window ya. Ini. Jadi X min-nya itu 1, Y min-nya 1, X max-nya 4, dan Y max-nya 5. Jadi kita lihat dari X min-nya 1 ya. Ini 1 di bawah. Ya, artinya dari sini, dari X ini ke sini 1. Kemudian Y min-nya dari kiri ya. Di sini ada 1 kotak ya. Kemudian X max-nya ya dari bawah ke atas. Jadi kita hitung ada 4, 1, 2, 3. Ya sorry, terbalik ya. Sini. Oh, X ke kanan ya, sorry. X-nya ke kanan, mengarah ke kanan. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian Y max-nya itu ke atas. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 5. Nah, jadi garis P-nya ya, kita masuk di garis P dulu ya. Kita masuk di garis P. Ini kita sudah jelas ya, bikin dulu garis ini ya, window-nya ya, cara gambarnya. Kemudian kita hitung garis P-nya. Dia masuk di kode bit berapa nih? Yang ujung kirinya ini dan ujung kanannya si P garis P ini. Kira-kira dia masuk kode bit berapa? Nah, caranya itu ya, ujung garis P-nya itu kita ketahui dulu dia min 1 ya. Yang ini ya, ujung garis P yang sebelah sini itu yang kiri ya. Itu min 1, min 2 ya. Min 1, X-nya min 1, Y-nya min 2 ya. Nah, kita tentukan L sama dengan 1 karena ya, L sama dengan 1 karena X-nya ya, X-nya itu lebih kecil daripada X min ya. Atau min 1 lebih kecil dari 1 ya. X ini kan 1 ya. Nah, tadi ya, ini min 1, X-nya min 1, kemudian X min-nya 1 ya. Ini X min-nya ya. X min-nya 1 ya. Kemudian X-nya itu min 1 ya. X-nya itu min 1. Nah, kemudian R sama dengan 0 ya, karena X-nya lebih kecil ya dibanding X max, atau min 1 lebih kecil banding 4 ya, dari X max ya, 4 ya. X max mana? X max ini 4 ya. Kemudian 1, B-nya sama dengan 1 karena Y lebih kecil daripada Y min, atau min 2 lebih kecil daripada 1 ya. Kemudian T-nya sama dengan 0 karena Y-nya lebih kecil daripada Y max, atau min 2 lebih kecil banding 5 ya. Jadi kalau misalnya di X ya, min ya, X min ya. Kalau minnya lebih kecil ya, kalau misalnya X itu lebih kecil dari X min-nya, artinya dia sama dengan 1. Tapi kalau misalnya kebalikannya, X-nya lebih besar daripada X min, artinya dia sama dengan 0 untuk min ya.
Beda kalau X max. Kalau misalnya X lebih kecil daripada X max ya, atau Y max ya, dia sama dengan 0. Tapi kalau misalnya X-nya lebih besar daripada X max atau Y max, dia sama dengan 1. Nah, jadi ini yang ujung bagian kanannya dari garis P ya. Nah, kita simpulkan dulu yang kirinya. Jadi dengan demikian region kode untuk ujung P-nya itu adalah 01, 01 ya. Ambil dari bawah 01, 01. Nah, TBRL. Jadi kalau ujung garis P yang bagian kanan ini ya, kita hitung dulu, kita cek ya. Kita sesuaikan. Tadi kan ini ujung garis P min 1, min 2 ya. X-nya min 1, kita cek ya, min 1 ya. Jadi dari sini ke kiri ya, dia min 1. Jadi di sini ya, yang garis ini ya. Kemudian min 2 ya. Jadi dari sini ke bawah. Jadi ada di kotak kedua lah. Yang masuk di kotak kedua. Kemudian yang bagian ujung P yang bagian kanan ini 5 dan 6 ya. Jadi X-nya 5, 6, Y-nya 6 ya. Jadi kita hitung dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5 ya. X-nya 5 jadi di sini. Paling ujung sini ya, nggak bisa melewati. Kemudian Y-nya 6 ya. Yang dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Artinya dia ujungnya di sini. Ya. Nah, jadi kita tuh kan, jadi L-nya itu sama dengan 0 karena ya X lebih besar daripada X min atau 5 lebih besar daripada 1 ya. Dan seterusnya. Intinya sudah paham ya sampai sini ya? Atau masih ada yang belum paham? Sampai sini paham ya? Kenapa dia bisa ditentukan sebagai 1? Ini kenapa yang X min dia sama dengan 0? Kenapa yang di sini 1 dan di sini 0? Paham ya? Sampai sini paham ya? Ada yang belum paham? Iya, Kak. Oke, berarti paham ya. Jadi dengan demikian region kode untuk ujung P itu adalah 1010 ya, dari bawah 1010. Nah, kita simpulkan ya, karena region kode dari kedua ujung garis tidak sama ya, tidak sama dengan 0000, maka garis P bersifat partially invisible dan perlu dipotong ya. Ini 00 ini artinya yang masuk dalam kotak ini ya, window ini ya. Kita lihat, karena kita pakai kan algoritma clipping garis Cohen-Sutherland ya, yang masuk di dalam kategori ini ya, window-nya ini yang 0000. Nah, jadi tidak ada ya. Maksudnya, bukan tidak ada, maksudnya region kode dari kedua ujung garis tidak sama dengan 0000, maka garis P bersifat partially invisible dan perlu dipotong ya. Maksudnya dari ujung kiri dan ujung kanannya itu tidak masuk di 0000 ya. Dia di luar. Dari ujung kirinya itu ada di luar, ujung kanannya juga itu ada di luar dari kotak itu tadi. Nah, kemudian kita masuk di garis Q-nya ya. Garis Q ya, yang ini ya. Nah, garis Q itu ada pada koordinat ya. Ujung kirinya itu min 1, Y-nya 5, kemudian ujung kanannya itu X6, Y-nya 7 ya. Jadi coba kita lihat baik-baik. Jadi tadi X-nya min 1, kemudian Y-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya di sini ya. Kemudian ujung kanannya X-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, pas ya 6 ya. Kemudian Y-nya 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harusnya di sini ya. Sini ya, di sini. Ini agak lewat sedikit ya. Oke, kita lanjut di garis Q. Dengan cara yang sama tadi ya. Dengan cara yang sama ya. Sebelumnya yang di garis P, cara pencariannya ya. Maka akan ditentukan region kode ujung garis Q yang bagian kiri atau min 1,5 mempunyai region kode
0001. Kemudian ujung garis Q yang 6,7 mempunyai region kode 1010 ya. Pakai cara yang sama tadi ya, yang di pencarian untuk garis P tadi. Karena region kode tidak sama dengan 0000, maka garis Q bersifat ya kemungkinan partially invisible dan perlu dipotong ya. Ini cuma kemungkinan ya. Kalau tadi ini sudah dipastikan dia mungkin sudah masuk ke dalam partially invisible ya. Dia sudah masuk ke partially invisible. Artinya dia itu sudah dipastikan kalau dia itu yang poin kedua ya. Dia masuk poin kedua yang ini. Ini yang garis yang hanya terlihat sebagian partially visible. Nah lanjut. Nah ini kemungkinan ya. Jadi kemungkinan dia masuk partially invisible dan perlu dipotong. Nah, penentuan titik potong dengan region ya dilakukan berdasarkan tabel berikut. Nah ini rumusnya ya. Jadi penentuan titik potong dengan region dilakukan berdasarkan tabel berikut. Ini rumusnya. Contoh rumusnya. Jadi kalau misalnya dia L sama dengan 1 ya, L-nya sama dengan 1, artinya dia berpotongan dengan X min, kemudian yang dicari itu YP1-nya, kemudian titik potongnya itu X min, YP1. Ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini apabila L-nya sama dengan 1, tapi kalau misalnya L sama dengan 0, artinya tidak perlu. Ya, artinya maksudnya kayak gini. Kan L sama dengan 0. Nah, ini artinya tidak perlu dicari. Nah, ini yang R sama dengan 1 ya, ini perlu kita cari. Kalau R sama dengan 1 artinya yang ini yang kita gunakan rumusnya ini. Region-nya R sama dengan 1 yang berpotongan dengan X max dan yang dicari itu YP2, kemudian titik potongnya X max YP2. Yang ada pada koordinat X max dan YP2 titik potongnya. Nah, ini tentu rumus untuk yang pencariannya ya, untuk yang kita cari ini. Jadi ada XP1, XP2, YP1 dan YP2 ya, dihitung dengan formulasi berikut ini. Nah, kalau misalnya XP1 ternyata dia masuk kategori XP1, artinya yang B sama dengan 1 ya. Nah, kita menggunakan rumus yang XP1 sama dengan X1 ditambah Y min kurang Y1 dibagi M ya. Nah, kemudian XP2 dan seterusnya sampai YP2. Caranya seperti itu ya. Seperti di tabel ini. Menentukan. Nah, di mana M dihitung dengan formula ya untuk menentukan M-nya sama dengan Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi X2 dikurang dan X1 ya. X2 dikurang X1. Nah, misalnya titik potong P itu ya. Titik potong P-nya itu kan ada di bagian koordinat -1, -2 dan 5,6 ya. Nah, jadi kita tentukan dulu M-nya. M-nya Y2-nya tadi itu adalah 6 ya. Yang Y2 itu yang ini 6. Kemudian Y1-nya itu -2 ya ini. Kemudian X2-nya itu 5 ya, X2 itu 5, kemudian X1-nya -1. Jadi saya mendapatkan hasil 8/6 ya. 8/6 ya. Jadi region kode di -1, 2 adalah 01 ini ya. Kita kan tadi sudah cari ya. Region kodenya kita sudah tentukan tadi region kodenya yang bagian P ya. Ini. Nah, untuk yang -1, -2 region kode di -1, 2 adalah 01 atau TBRL ya. Jadi T-nya itu 0, B-nya itu 1, R-nya itu 0, L-nya 1. Berarti B sama dengan 1 dan L sama dengan 1. Yang perlu kita cari itu yang bagian B dan L-nya, karena yang memiliki bit 1 ya. Nah, kita tentukan yang L sama dengan 1 ya. Berarti kita menggunakan, coba kita lihat di tabel yang L sama dengan 1, artinya yang ini yang paling atasnya, artinya kita berpotongan dengan X min yang dicarinya itu Y1-nya.
Ya, artinya kita pergi dari yang YP1. Ini mana YP1 yang ini yang ketiga ya. Jadi rumus yang kita gunakan yang perlu kita cari YP1-nya. Kita pakai yang Y1 ditambah M dikali X dalam kurung X min dikurang X1. Nah, ini ya. Nah, sama dengan min 2 ditambah 8/6 dikali dalam kurung 1 dikurang min 1. Nah, sama dengan 2/3 atau kalau kita ini 0,86 ya. Jadi titik potongnya adalah, kita perhatikan lagi di tabel, titik potong yang bagian L tadi L sama dengan 1 yang X min YP1 ya. Titik potongnya itu ada di koordinat X min dan YP1. X minnya berapa? X minnya itu 1 ya. X minnya itu sama dengan 1. Mana X min? Kita cek X min. Ini ya, X min ya. X minnya sama dengan 1. Kemudian YP1-nya itu mana? Ini YP1-nya sama dengan 0,86. Jadi dia dapat hasil tadi X min-nya sama dengan 1, kemudian YP1-nya 0,86. Itu di titik potongnya ya. Sampai sini paham? Gimana? Sampai sini? Nurul Fajri paham? Paham tidak Nurul Fajri? Insya Allah. Coba ditanyakan dulu yang mana masih kurang paham. Nanti saya jelaskan ulang. Oke, silakan dia Aurelia. Yang di bagian mana yang masih kurang paham? Coba diaktifkan dulu suaranya dia. Kalau saya Pak di bagian penentuan dari X sama X min-nya Pak. Kalau semisal nilainya itu sama, apa tandanya di situ Pak? Sama dengan atau bagaimana? Yang mana deh? Coba di Yang bagian di tadi. atasnya lagi Pak. Ini. Iya, yang itu Pak. Kalau semisal X sama X min-nya sama nilainya, semisal X-nya 1, terus X min-nya juga 1, berapa itu nilai L-nya Pak? Semisal L dicari. Artinya dia masuk dalam kotak ya. Kalau dia sama ya. Kalau dia X min-nya sama dengan yang X-nya sama dengan X min, artinya dia masuk dalam kotak ya. Artinya ya sama dengan 1 ya. Artinya dia 1. Tapi kemungkinan tidak bakal kita ada soalnya itu tidak akan dapat masuk di yang jawabannya X-nya sama dengan X min-nya. Jadi pasti dia keluar. Atau dia di tengah-tengah. Ini untuk X min ya, sama dengan X max. Bentar ya. Oke, ada yang lain? Oke, artinya paham ya? Paham ya? Nah, kita lanjut. Tadi sampai di mana? Ya, ini. Ya. Yang B sama dengan satunya ini. Nah, kalau B sama dengan 1 berarti dia menggunakan yang X P1. Perlu kita ketahui, apa yang kita perlu cari sama dengan X1 ditambah Y min dikurang Y1 per M ya. Sama dengan min 1 ditambah 1 dikurang min 2 dibagi 8 dengan 1,25 ya. Ini tadi berapa M ini? 8/6 ya. Ya, 8/6 sama dengan 1,25. Nah, titik potongnya adalah 1,25 ya.
koma 1 ya. Artinya dia menggunakan titik potongnya itu yang XP1 itu ini ya. Titik potongnya itu XP1, koma Y min. Artinya XP1 1,25-nya itu XP1, Y min-nya adalah 1. Nah, kemudian kita lanjut di ini ya, region kode di 5,6 ya. Artinya yang di bagian ujung kanan bagian P-nya ini garis P-nya itu adalah 1010 atau TBRL. T-nya 1, D-nya 0, R-nya 1, L-nya 0. Berarti T sama dengan 1 dan R sama dengan 1. Nah, siapa yang bisa jelaskan gini? Jelaskan saja ini, sangat sederhana sekali. Jelaskan ini yang bagian region kode di 5,6. Gimana, Fitri? Fitri Ramadhani bisa jelaskan ini? Ya, Pak. Bisa jelaskan yang bagian titik apa nih? Region kode di 5,6? Masih kurang paham, Pak. Ya, yang bagian mana yang belum dipahami di RSD sebelumnya? Iya, yang penting kalau misalnya kita matematika maupun di matematika ataupun di fisika itu yang penting kita paham dulu rumusnya ya. Kalau kita tidak paham ya catat dulu rumusnya. Yang penting kalau sudah tahu rumusnya, cara pencariannya bagaimana ya, artinya kita sudah bisa kerjakan. Ya. Nah, jadi perhatikan yang bagian rumus ini, ada rumusnya di tabel ini, contoh tabel ini, dan ada di bawah ini cara pencarian M-nya. Terusnya, jadi perhatikan kedul ini, pahami kedul yang ini rumusnya. Jadi kalau misalnya tadi yang L-nya sama dengan 1, artinya kita berpotongan dengan X min, yang dicari itu YP1-nya. Kalau YP1-nya itu artinya ini rumus untuk pencarian YP1 ya. Kita cari YP1, cara tentukan YP1-nya ini rumusnya. Karena YP1 yang ini, artinya kita pakai rumus yang ini untuk cari YP1. Kemudian untuk titik potongnya, untuk menentukan hasil titik potongnya, kita lihat dari ini X min, koma YP1. Tidak semua sama ya titik potongnya. Kalau L itu titik potongnya X min YP1, kemudian kalau R itu titik potongnya X max YP2. Kalau B-nya itu titik potongnya di XP1, Y min, dan yang T-nya ini titik potongnya di XP2 sama Y max. Itu ya. Dapatlah ini. Jadi X ini nah, gimana? Ada yang bisa jelaskan bagian ini? Yang berani untuk jelaskan ini artinya tidak usah kerjakan tugas di pertemuan minggu ini. Artinya sudah nilainya 100. Bisa. Oke, Aidil ini sudah. Harus ada reward buat mau menjelaskan ini si Aidil ini. Oke, silakan deh. Aidil, tidak apa-apa ya. Ya Pak, untuk region code di koordinat 5,6 adalah 1010, berarti T-nya yang 1, R-nya yang 1. Berarti kita harus lihat dulu di tabel, untuk rumus R sama dengan 1 itu apa dicari? Berarti yang berpotongan dengan X max dengan YP2. Kita cari di bawahnya rumusnya YP2. Nah, ini ya. YP2 itu sama dengan Y1 tambah M dikali X max kurang X1. Berarti kita kasih masukkan semua angka yang diketahui. Y1-nya itu 6 ditambah M-nya itu M yang didapat tadi 8/6. Baru kita kalikan dalam kurung X max tadi itu 4, baru dikurang X1 di situ 5. 4 kurang 5 min 1. Ya, baru hasilnya langsung saja, jadi hasilnya langsung 4,7. Baru kita lanjut untuk
titik potong jadi titik potongnya itu yang di tabel itu untuk R di titik potong R berarti X max, koma YP2. X max tadi tetap jadi 4, baru YP2 yang didapat tadi 4,7. Berarti titik potongnya 4,4,7. Lanjut. Untuk rumus ke T sama dengan 1, kita lihat di tabel, berpotongan Ki dengan YMX dengan yang harus dicari XP2. Kita lihat XP2 itu rumusnya X1 tambah YMX kurang Y1 dibagi M. Kita masukkan semua angka yang kita ketahui. X1 itu tetap di 5, baru YMX itu 5, dikurangi dengan Y1 itu tadi 6, baru dibagikan 8/6 nilai M. Lalu hasilnya adalah 4,25. Di tabel tadi untuk T sama dengan 1, titik potongnya itu XP2, YMX. XP2 tadi yang didapat 4,25, baru YMX tetap itu 5, berarti titik potongnya adalah 4,25,5. Oke. Kira Pak. Nah, terus disimpulkan bahwa kesimpulannya itu titik potongnya untuk garis P itu ada di koordinat 1,0,67 sama di titik 1,25,1, lalu ada di koordinat 4,4,7, baru di titik 4,25,5. Jadi ada 4 titik tempatnya ini berpotongan ini garis P. Bukan, 2 titik di pada. ya, Di titik 1,0,67 dengan cocok itu 2 titik. nah jadi silakan dipilih titik potong yang terdapat dalam viewport ya, artinya ada dalam kotak tersebut ya. Nah, jadi kalian tentukan dulu nih koordinatnya, kira-kira yang mana koordinat di antara 4 ini yang masuk dalam viewport. Nah, yang masuk itu ada 1.25,1 dan 4,4.7. Ya, ini yang masuk di koordinat dalam viewport ya. Yang ini ya. Ini ya. Yang masuk dalam sini, koordinat yang masuk. Udah? Artinya yang di bagian sini ya. Ini ujung sininya dan ujung sininya yang masuk dalam koordinat viewportnya ya. Jadi coba kita pastikan, kita cek baik-baik ya. Jadi 1,25 ya. Jadi X-nya itu 1,25, kemudian Y-nya 1 ya. Ini dia masuk ya. Ini X-nya 125 masuk ya. Kemudian Y-nya 1. Nah, masuk juga di dalam viewport. Kemudian yang 4,4,7 ya. Jadi X-nya 4, Y-nya 4,7. Jadi coba kita hitung X-nya 4 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, masih masuk ya. Masih masuk ya di sekitaran sini ya. Artinya 4 di sini, X-nya 4. Ini masih masuk dalam viewport. Coba kita hitung yang bagian berapa tadi? Y-nya 4,7 ya, 4,7 ya. Ya, betul 4,7 ya. Jadi Y-nya itu 4,7, kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kemudian 4,7 di sekitaran sini ya. Nah, ini masih dapat dalam viewport ya. Makanya dia sebenarnya ini. Jadi 1,25, 1 dan 4,4,7. Nah, kenapa yang ini perlu kita cari ya, yang bagian PSAP-nya, karena sudah dipastikan dia dalam kotak ya. Maksudnya dia masuk di dalam viewport ya. Kita tidak perlu cari garis P-nya karena ya sudah tidak memungkinkan ya. Maksudnya dia sudah tidak masuk dalam kategori di viewport ya. Dia tidak akan masuk di viewport, artinya dia di luar dari window ya. Nah, untuk pencarian ini kan untuk menentukan titik potong dengan rincian ini kan yang betul-betul kita pastikan kalau dia itu masuk dalam viewport tersebut, harusnya masuk dalam viewport. Nah, sampai sini paham?
coba ada yang masih kurang paham, kita ulangi lagi sampainya betul-betul paham supaya bisa jelas. Semuanya bisa kerjakan tugasnya. Coba ada masih kurang paham. Langsung ya. Nah, ini contoh program dalam Visual Basic ya, tapi kita nggak perlu fokus dulu di Visual Basic ya. Nah, bisa ada juga temannya masih belum menggunakan atau punya laptop ya, atau perangkat untuk menggunakan ini aplikasi. Kemudian kemarin juga kalau saya pertimbangkan ya, kayaknya masih banyak yang kurang paham dengan penggunaan aplikasinya. Jadi ya nggak usah kita fokus dulu di Visual Basic. Tapi silakan nanti dibaca-baca, dipelajari. Kalau ini silakan. Nah, kemudian ada selanjutnya. Jadi yang kedua itu ada algoritma clipping garis Liang Bersky ya. Di algoritma clipping garis Liang Bersky tadi ada algoritma sebelumnya. Jadi beda lagi nih ya algoritmanya. Caranya. Jadi Liang Bersky ini menemukan algoritma clipping ya, clipping garis yang lebih cepat ya, lebih cepat. Nah, clipping yang lebih cepat dikembangkan berdasarkan persamaan parametrik garis. Segmen garis dapat ditulis dalam bentuk X sama dengan X1 ditambah U dikali DX ya. Kemudian Y sama dengan Y1 ditambah U dikali DY. Nah, di mana DX itu sama dengan X2 dikurang X1. Dan DY itu sama dengan Y2 dikurang Y1. Nah, di mana nilai U? Ini saya apa nama anunya ini Aidil? Apa nama rumusnya ini yang sampingnya nilai U ini? Ya, turunan Pak, turunan. Oh, turunan. 0,1. Nah, menurut Liang dan Bersky, bentuk pertidaksamaan sebagai berikut. Nah, ada XW min lebih kecil sama dengan X1 ditambah U dikali DX lebih kecil sama dengan XW max ya. Kemudian YW min lebih kecil sama dengan Y1 ditambah U dikali DY lebih kecil sama dengan YW max. Nah, dengan U dikali PK lebih kecil sama dengan QK, K sama dengan PK, K sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, di mana parameter P dan Q ditentukan sebagai berikut. Nah, angka sama dengan 1 ya, ini yang bagian kiri. Itu P1 sama dengan min DX, Q1. Min DX ya, kemudian Q1-nya itu sama dengan X1 kurang XY min. Kemudian K, kalau misalnya K sama dengan 2 di bagian kanan, untuk P2-nya sama dengan DX, ya, sama dengan DX, kemudian P2-nya sama dengan YW max dikurang X1. Kemudian kalau misalnya K sama dengan 3, artinya bagian bawah, itu P3 sama dengan min DY, kemudian Q3-nya sama dengan Y1 dikurang YW min. Dan kalau misalnya K sama dengan 4, yaitu bagian atas,
itu P4-nya sama dengan DY, kemudian Q4-nya sama dengan YWMX dikurang Y1. Nah, garis yang sejajar dengan salah satu batas clipping mempunyai PK sama dengan 0 untuk nilai K sama dengan 1, 2, 3, 4, yaitu lift kiri ya, kanan, bawah, dan atas. Untuk setiap nilai K juga diperoleh QK lebih kecil daripada 0. Maka garis sepenuhnya di luar batas clipping. Bila QK lebih besar sama dengan 0, maka garis di dalam dan sejajar batas clipping ya. Jadi maka garis di dalam dan sejajar batas clipping. Bila PK lebih kecil daripada 0, garis memotong batas clipping dari luar ke dalam, dan bila PK-nya lebih besar dari 0, garis memotong batas clipping dari dalam keluar. Dari dalam keluar ya. Nah, untuk nilai PK yang tidak sama dengan 0, nilai PK yang tidak sama dengan 0, nilai U dapat diperoleh dengan U sama dengan PK per PK. Ya, ini apabila nilai PK-nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk setiap garis dapat dihitung nilai dan parameter U1 dan U2 yang menentukan posisi garis dalam bidang clipping. Nilai U1 diperlihatkan dengan batas clipping di mana garis memotong batas clipping dari luar ke dalam atau P lebih kecil daripada 0. Nah, RK-nya sama dengan PK per PK. Nah, dengan nilai U1 adalah nilai maksimum dari nilai 0 dan bermacam-macam nilai R. Sebaliknya nilai U2 ditentukan dengan memeriksa batas di mana clipping dipotong oleh garis dari dalam keluar, kurung P lebih besar dari 0. Nilai RK dihitung untuk setiap batas clipping dan nilai U2 merupakan nilai minimum dari sekumpulan nilai yang terdiri dari 1 dan nilai R yang dihasilkan. Nah, bila U1 lebih besar daripada U2, maka garis sepenuhnya berada di luar clip window ya, dan dapat dihilangkan. Sebaliknya bila tidak, ujung garis yang diklip dihitung dari dua nilai parameter U. Nah, untuk PI dari lebih kecil daripada 0 itu T1 sama dengan max dalam kurung RK ya. Kemudian untuk yang P1-nya lebih besar daripada 0, artinya T2 sama dengan min dalam kurung RK. Nah, misalnya jika T1 ya lebih kecil daripada T2, cari nilai ujung yang baru. Misalnya T1 ini X1 ditambah DX dikali T1, Y1 ditambah DY dikali T1. Nah, inilah titik awal garis yang baru. Kemudian T2-nya itu X1 ditambah DX dikali T1 di koma Y1 ditambah DY dikali T1. Nah, inilah titik koordinat ujung garis yang baru ya. Nah, ini titik awalnya, ini titik ujungnya, garis yang barunya. Nah, algoritma yang skill lebih efisien dibandingkan dengan Cohen Sutherland karena perhitungan titik potong dihilangkan ya. Algoritma adalah sebagai berikut. Ini algoritmanya ya. Tidak belajar mata kuliah algoritma. Sudah, Pak. Sudah ada mata kuliahnya. Siapa yang ngajar kemarin algoritma? Ibu Veronica sama Ibu Alivia. Oh, iya, memang dibilangnya ya. Nah, ini algoritmanya. Nah, contoh perhitungannya ialah misalnya nah, ini contoh perhitungan untuk yang algoritma ini. Nah, diketahui titik garis P1 ya. Garis P1-nya itu min 1, min 2 dan P2-nya itu 2,4. Dan viewport X1-nya sama dengan 0, XR sama dengan 1, YB sama dengan 0, dan YT sama dengan 1.
Nah, kemudian tentukan endpoint barunya. Nah, ini diagram gambarnya ya, coba gambarnya hasil dari yang diketahui. Jadi tadi P1-nya berapa tadi? P1-nya itu min 1, min 2, kemudian P2-nya itu 2,4. Kemudian viewportnya ya, ini viewport ya, yang kotak ini viewportnya. X1-nya itu sama dengan 0, XR-nya sama dengan 1, YB-nya sama dengan 0, dan YT sama dengan 1. Ya. Kotak, jadi 0 rapat ya. Satunya 0 rapat, dan YB-nya juga 0 rapat. XR-nya 1, ya nomor 1 di atas, YB-nya sama dengan 0. Oke, jadi jawabannya yaitu penyelesaiannya ya. Jadi P1 tadi kita ketahui P1-nya itu min 1, min 2, P2-nya 2,4. Kemudian kita cari XL-nya sama dengan 0. Kemudian XR-nya ya. Ini XL yang X kirinya itu sama dengan 0. X kanannya sama dengan 1. Kemudian YB sama dengan 0. Y bawah ini ya. Y bawah sama dengan 0. Y atas sama dengan 1 ya. Nah, jadi DX ya, DX sama dengan X2 dikurang X1 ya. Kemudian DY ini ya, DX sama dengan DX dikurang X1. Itu dapatkan 2 di X-nya 2-nya tadi berapa? 2, kemudian dikurang X1-nya min 1 sama dengan 3. Kemudian DY sama dengan Y2 dikurang Y1 sama dengan itu. Y2-nya 4 dikurang Y1-nya min 2 sama dengan 6. Nah, kemudian P1-nya sama dengan min DX ya. Jadi sama dengan min 3. Kemudian Y1-nya sama dengan X1 dikurang XL ya. Nah, sama dengan min 1 kurang 0 sama dengan min 1. Kemudian P2-nya sama dengan DX ya. Oh, ini dulu kita tentukan dari ke bawah ini. P2 sama dengan DX sama dengan 3, kemudian P3 sama dengan min DY, itu dapatkan min 6. P4-nya sama dengan DY, dapatkan 6. Kemudian kita lanjut. W2-nya tadi sama dengan XR dikurang X1, dapatkan R. XR sama XR-nya itu 1 dikurang X1-nya itu min 1. Kemudian Q3-nya itu sama dengan Y1 dikurang YB. Itu min 2 dikurang 0, min 2. Kemudian Q4-nya itu sama dengan YT kurang YL sama dengan 1 dikurang min 2 sama dengan 3 ya. Kemudian Q1 dibagi per P1 sama dengan min 1 per min 3 dihasilkan dengan 1 per 3. Kemudian Q2 dibagi P2 sama dengan 2 per 3 sama dengan 2. Dan Q3 per 3-nya itu sama dengan min 2 per min 6 sama dengan 1 per 3. Kemudian Q4 per 4-nya sama dengan 3 per 6 itu sama dengan 1 per 2. Nah, untuk PI-nya lebih kecil daripada 0, itu T1 sama dengan maksnya ini 1 per 3, 1 per 3, 0 sama dengan 1 per 3 untuk PI-nya lebih besar daripada 0, itu T2-nya min dalam kurun 2 per 3 dikurang min per 1, 1 sama dengan 1 per 2. Jadi kalau misalnya T1 lebih kecil daripada T2 ya, seperti T1 ini artinya T1 lebih kecil daripada T2. Nah, perhitungan ujung barunya. Nah, ini perhitungan ujung baru untuk T1 dulu ya. Untuk T1 sama dengan 1 per 3 ya. 1 tadi 1 per 3. Jadi X1 sama dengan X1 ditambah DX dikali T1. Sama dengan di X1-nya ini min 1, DX-nya ini 3, kemudian T1-nya ini
1/3. Nah, dapatkan hasil min 1 ditambah 1 ya, hasilnya 0. Kemudian untuk Y1-nya itu sama dengan Y1 ditambah DY dikali T1. Y1-nya sama dengan min 2, DY-nya sama dengan 6, kemudian dikali T1-nya dengan 1/3. Dapatkan hasil min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi X1 dan Y1-nya itu ada dalam koordinat 0, 0 ya. 0, 0 ya. Artinya untuk T1-nya ujung garis barunya ya. Untuk garis barunya itu ada di 0, 0, koordinat 0, 0. Kemudian untuk yang T2-nya ya, ujung akhirnya ya, yang baru itu T2-nya sama dengan 1/2. Jadi X2-nya sama dengan X1 ditambah DX dikali T2. Nah, X1-nya itu sama dengan min 1, DX-nya itu sama dengan 3 dikali T2-nya itu sama dengan 1/2. Hasilnya 1/2. Kemudian Y2-nya sama dengan Y1 ditambah DY dikali T2. Nah, Y1-nya ini sama dengan min 2 ditambah DY sama dengan 6, kemudian dikali T2 dengan 1/2 sama dengan 1. Kemudian X2-nya, jadi X2 dan Y2 itu 1/2 di koma 1. Nah, itu tadi koordinat ujung barunya ya. Ujung sebelahnya yang barunya. Koordinat barunya, jadi garis barunya. Oke, sampai sini masih banyak pertanyaan ya. Pasti masih banyak pertanyaan, masih banyak yang dibingungkan ya. Apalagi kita sudah panjang bahas soal matematika. Ya. Ini yang kurangan dengan matematika yang pasti sudah stres ini. Apa ini ya Allah, ujian apa ini ya Allah. Ya. Tapi kalau sudah paham dengan pasal dengan matematika ya pasti lebih semangat lagi untuk mengetahui bagaimana cara pengerjaannya, bahkan penasaran dengan untuk cepat untuk mengerjakan soal. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini programnya ya, untuk yang ini tidak usah kita bahas. Kita tak masuk di pemrogramannya ya. Nah, sebenarnya ini ada tugas ya. Tugas di pertemuan kita ini, jadi si Aidil Febriansa ini sudah tidak perlu kerja tugas. Kalau misalnya tidak mau kerja tugasnya, intinya Aidil ini sudah nilainya maksimum untuk tugas di pertemuan kita pada hari ini. Jadi tolong Dek Wahyu ini nanti tolong diingatkan saya, jadi siapa yang saya berikan tugas ini ya, siapa yang saya berikan bebas tugas ya. Misalnya di pertemuan pertama tugas ini, tugas pertemuan keberapa? Tugas pertemuan keberapa ini yang bebas tugasnya siapa-siapa saja. Nah, Wahyunya catat, nah Wahyunya betul sekretarisnya yang catat, baru kirimkan ke saya. Tapi Bapak, Iya, Dek Wahyu. bisa ini kan Pak yang tugas pertemuan 2 dan tugas pertemuan 3 itu kita kumpulnya di Drive. Sebenarnya Pak, keamanannya itu di Drive agak kurang Bapak, karena kan semua bisa mengakses. Itu takutnya Pak betul. Dihapus Contek, tugasnya ya? Bu. Iya, nyontek sama Pak. biasa ada yang nakal Pak, hapus tugas. Oke. Emang sih kemarin sih keraguannya sebenarnya kalau di Golder seperti itu, cuman selama ini saya lihat baik-baik saja. Di kelas lain artinya kalian apa-apa. Kalau saya sih memang khawatirnya sih di situ, cuman kan saya yang menilai, artinya saya bisa lihat mana yang nyontek, mana bukan. Itu misalnya kalau di soal ini ya, diberikan soal yang betul-betul cari materi ya, maksudnya jawaban. Artinya kalau kita cari jawaban yang deskripsi, artinya kita mendeskripsikan ya. Artinya kadang deskripsi itu berbeda-beda, tergantung dari bagaimana kita mendeskripsikan. Beda kalau matematika. Kalau di matematika itu artinya nilainya sudah jelas ya. Artinya sangat sulit diketahui yang mana nyontek, mana bukan biasanya, karena sama pengerjaannya. Pengerjaan matematika. Tapi kalau deskripsi itu ya mana-mana saja sih. Saya bisa tahu yang mana contekan, yang mana kembar, yang mana betul-betul ini bikin sendiri. Tapi kalau memang matematika sangat
rentang sekali sekarang kita sangat sulit tahu yang mana ini yang kontak karena memang sama ya tujuannya penilaiannya apa, tujuan pencariannya sama, fungsinya sama, hasilnya pun kalau benar sama. Kalau nilainya berbeda artinya ya dari salah satunya ada yang salah gitu. Tapi kalau nilainya sama semua artinya sama semua benar, artinya ya itu tidak tahu mana konteks yang mana bukan. Dan memang sih yang mana itu maksudnya mudah sekali kalau misalnya orang lain hapus tugasnya kita. Mungkin kalau ada dendam ya datang musuhan ya mungkin dia hapus tugasnya kita. Jadi solusinya bagaimana? Saya nggak bisa masuk di ini deh, di LMS. Saya belum masuk di LMS-nya. Dosen pengampunya belum approve saya di LMS. Saya nggak pernah ketemu sama punya Pak Hendra. Solusinya mau dikumpulkan di mana? Tapi Pak, saya ada solusi. Oke, silakan. Jadi Pak, pengalamanku sebelumnya itu yang dosennya Pak Asriyadi, itu tugasnya semua memang dikumpulkan di drive, tapi yang bisa akses drive itu cuman saya sama dosennya, ketua tingkatnya sama dosennya. Jadi tidak semua orang bisa akses drive-nya. Jaga-jaga ada yang paling ditakutkan itu Pak, kalau dihapus, ada yang hapus tugasnya temannya Pak, itu yang Terus jadi begini Pak, memang drive-nya dari Bapak, tapi saya tidak sebarluaskan drive-nya Pak, takutnya nanti ada yang menghapus begitu Pak. Oke, bisa juga. Kemarin ada pengalaman memang seperti itu sempat terjadi ya. Ada, bukan sih di mata kuliah ini, maksudnya bukan di saat saya mengajar, tapi di PPG ya. Kemarin ada di PPG ada rekaman hasil belajar yang diupload di Google Drive. Peserta masing-masing yang merekam yang mengupload di Google Drive. Jadi misalnya minggu ini yang rekam VidCon-nya itu si A, terus minggu depannya itu yang rekam si B. Artinya si A dan si B ini bisa buka Google Drive-nya. Kalau misalnya kan semuanya disuruh untuk merekam, maksudnya ganti-gantian harus semuanya dapat semua itu. Ini artinya mereka semua harus tahu link Google Drive-nya. Kemarin itu ada beberapa rekaman itu hilang. Saya kurang tahu siapa yang hapus. Dan yang hapus juga ini mungkin lupa, tidak sengaja menghapus. Itu yang berbahaya. Emang sih. Oke, kalau memang solusi yang lebih baik seperti itu saya tidak masalah sih. Yang penting selama saya masih bisa menilai, saya masih bisa lihat tugas-tugas. Jadi seperti itu saja ya. Jadi link Google Drive-nya itu khusus untuk Wahyuni saja. Iya Pak. Nanti Mohon maaf Pak. Wahyuni yang Iya Pak, silakan Pak. Jadi Wahyuni saja nanti. Tapi bagaimana sih tugas-tugasnya temannya? Dikumpul di Wahyuni dulu. Kalau yang kemarin kan itu drive-nya disebarluaskan, jadi kayak upload masing-masing. Untuk tugas TP2 dengan TP3 itu ada sudah drive-nya Pak di grup. Cuman kalau yang TP4 ini Pak, kan Bapak cuma bilang ada tugas di modul 4, cuma belum ada deskripsinya, entah itu mau ditulis tangan atau bagaimana. Ya. Apa artinya belum ada yang kerja. Kita terapkan untuk TP4 ini yang sarannya Wahyuni ya, dari pengalaman sebelumnya ya, pengumpulan tugasnya. Nah, jadi pertanyaan saya, ini teman-teman yang lain ini ada yang lain ini kumpul tugasnya berarti di yang punya akun yang bisa akses Google Drive-nya ya di Wahyuni misalnya. Tapi Bapak deadline-nya kan misalnya kemarin kayak sebelum tanggal 28. Iya. Sebelum tanggal 28. Itu Pak, kalau kemarin juga kalau drive-nya disebar luaskan itu ada yang bisa mengupload lewat dari deadline Bapak. Iya, saya sengaja sih sebenarnya. Saya sengaja walaupun terlambat masih bisa upload, tapi saya kan tahu ya dia kumpulnya kapan,
terlambat atau tidak, karena kelihatan ya tanggalnya di Google Drive. Jadi saya orangnya kalau misalnya selama mahasiswa ini masih berusaha untuk mengerjakan tugas walaupun terlambat, saya masih terima, saya masih hargai, saya masih nilai. Cuman tidak bisa saya nilai sama dengan nilainya yang lebih cepat mengerjakan tugas. Ya artinya adalah minus yang diberikan kepada orang-orang yang terlambat mengumpulkan tugas karena dia lebih banyak waktu untuk mengerjakan dibanding ini yang tepat waktu. Ya, kalau pengalaman sebelumnya ya pasti tidak saya samakan nilai tugasnya. Ininya pasti saya bakal ada minus lah. Itu pun minusnya itu terlihat apa ya? Ditentukan oleh berapa lama dia terlambatnya. Misalnya ya dia terlambatnya 1 mingguan, artinya minusnya berapa gitu. Misalnya dia terlambatnya 1 bulanan baru dikumpul, artinya ya minusnya itu ya mungkin kita nilai dari 1 bulan itu terlambat. Jadi bukan dibilang kalau misalnya dia sudah terlambat walaupun terlambat 1 atau dia terlambat 1 bulan dan minusnya misalnya cuman minus 10 atau 5 gitu kan, sama semua. Mau dia terlambat 1 hari atau 1 bulan ya sama aja minusnya, tidak ya. Jadi beda minusnya. Tergantung dia berapa lama terlambat mengumpulkan tugasnya. Jadi saya bisa lihat tahunnya kalau pengalaman sih seperti itu. Kalau saya memberikan nilai itu di mata kuliah saya, kalau saya memberikan itu betul-betul sesuai dengan kerja kerasnya mahasiswa. Artinya apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian maksimalkan di mata kuliah ini, ya itulah nilai kalian. Artinya kalau maksimalnya kalian hanya seperti itu, artinya seperti itulah nilai maksimal kalian. Seperti itu. Jadi kalau saya sih, menurut saya sebenarnya lebih sulit menilai daripada menerangkan kalau mengajar ya, karena saya itu berpikir bagaimana caranya saya menilai itu betul-betul adil ya, memberikan nilai, betul-betul membedakan mana yang betul-betul serius di mata kuliah saya, mana yang tidak serius di mata kuliah saya. Jadi jangan sampai yang serius dengan mata kuliah ini dengan yang tidak serius itu sama nilainya, artinya sia-sialah ini yang lebih serius, artinya ya percuma ini serius tapi sama dengan penghargaannya sama dengan yang tidak terlalu serius dengan mata kuliah ini, atau malas ya. Seperti itu. Gimana Dewa ini ya, paham ya? Intinya itu tadi kekurangan yang dijelaskan Wah ini apabila kalau misal semua mahasiswa bisa akses Google Drive-nya ya. Yang pertanyaanku tadi kembali Wahyuni. Jadi ini teman-temannya upload tugas di Wahyuni dulu. Kirim tugasnya ke Wahyuni, baru Wahyuni yang upload ke Google Drive. Iya, Pak. Seperti itu ya? Oke, bagus juga sih. Kalau seperti itu artinya adalah orang mungkin yang bisa saya percayakan dalam kelas ini untuk kumpul tugasnya teman-temannya baru dikirimkan ke Google Drive-nya. Itu ya. Jadi silahkan kita terapkan aturan seperti itu untuk pengumpulan tugas. Jadi nanti untuk linknya itu saya serahkan nanti ke Wahyuni. Nanti Wahyuni yang upload ke Google Drive-nya untuk tugas-tugasnya teman. Jadi tolong Dek Wahyuni juga kalau upload tugas itu turun di kalau dia sudah upload usahakan cepat begitu, atau kasih keterangan gitu, bilang oh ini jangan sampai kan jeda antara temannya kirim ke Wahyuni, kan artinya ada jeda ya. Jadi temannya dulu kirim ke Wahyuni mungkin sekitar berapa menit untuk waktunya Wahyuni bisa upload ke Google Drive-nya. Ya pasti ada jeda, artinya ya tolong diusahakan cepat ya kumpul tugasnya temannya. Yang penting dia tidak terlambat 1 hari. Misalnya mungkin ternyata ini temannya hamin apa ya, misalnya minus berapa jam lagi baru habis batas waktunya, misalnya ternyata sisa setengah jam batas waktunya untuk pengumpulan tugasnya, terlambatnya atau tidak itu baru dia kirim ke Wahyuni. Dan sedangkan Wahyuni ternyata tidak perhatikan chatnya sehingga terlambat untuk melihat terlambat untuk mengupload ke Google Drive. Artinya kan bukan kesalahan temannya ini cepat kumpul, cuman Wahyuninya yang terlambat kumpul di Google Drive ya. Tolong dikasih keterangan deh Wahyuni ya, atau screenshotkan Kak kapan dia kirimkan gitu tugasnya. Misalnya dia kirimkan lewat chat kirimkan Kak jam di waktu dia chat Wahyuni. Jadi saya bisa tentukan di situ, bukan di Google Drive-nya. Bukan waktu yang di Google Drive ya. Begitu ya Wahyuni ya.
Baik, Pak. Oke, nanti saya serahkan saja ke Wahyuni. Nanti saya kasih link untuk tempat upload tugasnya untuk kelasnya ini. Nanti Wahyuni silakan dibuat foldernya ya. Wahyuni, bisa aja. Nanti bikin folder sendiri untuk TP-nya ya, TP4, TP5 dan seterusnya. Saya kasih folder utamanya, jadi silakan bisa akses dari pertemuan TP1 hingga TP terakhir ya. Nah, ini ya. Jadi silakan bisa akses semuanya, jadi tidak perlu beda-beda link karena agak sulit jangan ke Wahyuni kalau misalnya beda linknya semua. Misalnya TP1 linknya ini, TP2 linknya ini, nah, beda-beda, setengah mati nanti dicari atau dicatat. Jadi saya kasih saja link utama, jadi dalam linknya itu ada sudah lengkap semua TP1 TP terakhir. Jadi kalau misalnya ada yang kurang satu folder, misalnya TP4 ini belum ada yang kita bikin, nah nanti silakan Dewa ini bikin folder untuk TP2, TP4-nya. Bisa Wah ini ya? Tahu Jira? Iya, Pak. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi tugasnya itu nomor 1 itu diketahui titik awal P itu 1,1 dan titik akhirnya itu di Q ya, dan titik akhir di Q itu 10,10 ya. Perhatikan lagi soalnya diketahui titik awal P ya. Titik awal P itu 1,1, kemudian titik akhirnya itu di Q dengan 10,10, artinya ini satu garis ya. Artinya ini ada cuma satu garis, bukan dua garis ya. Jangan sampai ada garis P, ada garis Q, bukan ya. Ini titik awal P dan titik akhirnya itu ada di Q, itu 10,10. Dengan area clipping itu X min ya. X min sama dengan 1, Y minnya sama dengan 1, X max-nya sama dengan 7, dan Y max-nya sama dengan 7. Kemudian selesaikan masalah ini dengan clipping Cohen Sutherland ya. Nah, kemudian nomor 2, berdasarkan soal nomor 1 ya. Berdasarkan soal nomor 1, lakukan clipping menggunakan algoritma Liang-Barsky di mana X satunya sama dengan 1 ya. X satunya sama dengan 1 dan XR-nya sama dengan 7, YB-nya sama dengan 1 dan YT-nya sama dengan 7. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin mengenai tugasnya? Tugasnya tulis tangan saja ya. Semuanya tulis tangan saja. Saya sebenarnya mau diketik saja, tapi saya khawatir kalau diketik itu ya minimal harus tahu bagaimana caranya memunculkan rumus dalam Word. Tapi kayaknya tidak semua paham bagaimana caranya bikin simbol rumus di Word ya. Mungkin Andika paham ya, karena kemarin saya lihat jadi kalau menjawab itu pasti diketik, tapi tidak semua tahu ya, sampai tidak rata cara pengerjaan tugasnya, prosesnya, ada yang mengetik, ada yang tulis tangan. Jadi mainin tulis tangan saya semuanya ya. Tulis tangan baru di screenshot, kemudian dikirimkan ke Wahyuni. Oke, paham? Terakhir ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup pertemuan kita pada hari ini? Wahyuni ada? Silakan ya Nurul Fajri. Tapi Pak, untuk ini permasalahan daftar hadirnya Pak. Iya. Kan di pertemuan 3 itu Pak belajar mandiri. Terus cara isi daftar hadirnya bagaimana Pak? Yang upload di Google Drive atau bagaimana Pak? Ya betul. Jadi untuk cek yang hadir di pertemuan sebelumnya itu cek tugasnya yang tepat waktu. Jadi yang tepat waktu kerja tugasnya itu hadir, tapi yang terlambat mengerjakan tugas itu ya nggak usah dihadirkan. Tetap dia kerja tugas tapi nggak usah hadir karena terlambat mengerjakan tugas. Betul ya, Nurul Fajar ya, paham ya? Oke, jangan lupa deh Pak Kiri ya, tolong dikirimkan ini ya, file absennya ya. Kalau diminta di jurusan kalau bisa. Siapa yang admin sekarang di jurusan, ada tuh cowok. Siapa namanya? Di chat minta absen kalau ada absen lengkap. Kalau tidak ada tolong dibuatkan. Saya mau bikin ininya, daftar penilaiannya supaya bisa saya langsung nilai juga tulis cepat.
Kalau nilai sekarang nggak ada tempat untuk isi di mana saya mau simpan nilaiku. Saya main langsung ketik di bangku catatan. Oke. Kemudian yang untuk absen pertemuan pertama hingga pertemuan keempat tolong juga dikirimkan ke saya secepatnya, Fajrina. Kalau sudah dipindahkan di absen, lembar absen kertasnya, tinggal difoto baru kirimkan ke saya lihat. Oh iya Pak, baik Pak. Oke, yang lain. Wahyu nih masih angkat tangan. Apa yang mau ditanyakan deh Wahyu nih? Kayaknya nih Wahyu nih mau tanyakan sampai kapan ini waktu perkuliahan Pak? Iya Pak. Ya, apa ada? Nih, saya lihat raise hand. Oh lupa Pak dikasih turun. Oh, kalau Cinta ada yang mau ditanyakan deh Cinta? Tidak jika. Yang lain? Ini Priyuda? Nggak ada juga. Oke, kalau memang sudah tidak ada, nanti kalau misalnya ternyata ini ya mungkin ada beberapa yang masih malu-malu bertanya, silakan nanti silakan japri ke saya apa yang mau ditanyakan, atau bisa juga tanya sama teman-temannya yang sudah mengerti ya. Nanti silakan bisa langsung chat ke saya kalau misalnya ada kurang dimengerti, bisa juga langsung ditanyakan ke teman-temannya yang sudah mengerti dengan materi pada hari ini. Ya, kemudian untuk pengerjaan tugasnya itu silahkan tidak masalah, bisa kerja individu, bisa juga kerja sama-sama, maksudnya kerja masing-masing tapi ngumpul gitu, jadi bebas, jadi sama-sama belajar gitu ya. Oke, mungkin cukup pertemuan kita hari ini ya. Kita lanjutkan materi di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya ada kata-kata yang keluar dari mulut saya yang kurang menyenangkan buat kalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tolong diingat ya, tugas itu paling lambat di upload itu sebelum masuk di perkuliahan selanjutnya ya. Iya Pak. Oke. Iya. Silakan deh lanjutkan aktivitasnya, sholat duhur.